Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam Hari Saks Channel. Saudara, kita akan lanjutkan yaitu khotbah pengajaran tentang seri 7 alam kehidupan orang Kristen, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari, mengerti tentang kehidupan orang Kristen di dalam kandungan, alam kandungan dan alam di dunia ini, ya. Nah, saudara, sekarang kita akan lanjutkan dalam seri berikut, ya. Dalam judul berikut, yaitu yang pertama adalah atau alam ketiga yang akan didiami orang Kristen adalah Firdaus. Ya, Firdaus. Nah, apa maksudnya? Ya, Firdaus ini. Ya, Firdaus ini adalah tempat di mana orang Kristen setelah meninggal dunia, maka orang Kristen ini akan ke Firdaus. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, yaitu di dalam Injil Lukas 23 ayat 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ya, Alkitab mengatakan kepada kita, ya, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa pada saat kita meninggal dunia, pada saat orang Kristen meninggal dunia, maka orang Kristen akan ada di Firdaus. Nah, saudara, bagaimana keadaan Firdaus itu? Bagaimana saat kita dipanggil itu? Ya, maka saudara, mari sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan kembali berkenan kepada kami untuk bertemu kembali, saudara Tuhan, yaitu dengan saudara-saudara seiman untuk bersama-sama belajar firman-Mu, ya Tuhan. Karena itu Tuhan, sekali lagi kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, oh Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan dapat kami pahami, kami lakukannya Tuhan. Dan Tuhan, sucikan kami agar kami boleh layak untuk menerima firman-Mu saat ini. Segala kuasa iblis, kuasa kelebay jahat yang tidak mengganggu, kami ikat kepatan, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, berikanlah hamba-Mu karena perkataan hikmat pengetahuan, supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu dapat dipahami dengan jelas-jelasnya. Dan hamba mohon, taruhlah firman-Mu dalam mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu, supaya yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah semata-mata firman-Mu sendiri, ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Engkau Allahku yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa alam ketiga orang Kristen adalah Firdaus. Ya, di mana Tuhan Yesus tadi mengatakan kepada salah satu orang disalib yang di sebelahnya, karena dia percaya Yesus, maka Tuhan Yesus bilang apa? Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku ke Firdaus. Ya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudara, kita akan lihat selanjutnya, ya. Ketika orang meninggal itu, ketika orang Kristen meninggal, saudara, ya, maka sesungguhnya, ya, rohnya itu meninggalkan tubuhnya. Rohnya itu meninggalkan tubuhnya. Ya, saudara, sebagaimana tertulis di dalam Kisah Rasul 7 ayat 15, sedang mereka melimparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya, inilah. Jadi meninggal atau kematian terjadi ketika roh seseorang keluar dari tubuhnya. Roh ini bicara tentang nyawa. Makanya ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, firman Tuhan bilang apa? Maka Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan Yesus meninggal. Nah, saudara, saat orang menyerahkan nyawanya, maka saudara, prosesnya bagaimana? Nyawa itu bagaimana? Ya, Alkitab mengatakan juga bahwa orang yang meninggal, ya, nyawanya itu dibawa malaikat ke Firdaus, atau di mana Abraham sebagai bapak orang beriman, ya, hidup sekarang ini.
Ya, di mana kita ada di Firdaus. Ya, malaikat membawa orang Kristen yang meninggal, ya, ke Firdaus atau tempat di mana Abraham berada. Ya, sebagaimana dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 22 jelas sekali mengatakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, saudara, ya, jadi orang yang mati ini, orang meninggal ini, saudara, rohnya itu dibawa. Orang ini dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, saudara, atau Firdaus yang disebutkan Tuhan Yesus tadi. Ya, jadi Firdaus itu adalah tempat ketiga orang Kristen berada, atau tempat setelah orang Kristen meninggal itu ada di Firdaus atau ada di pangkuan Abraham. Ya. Dan menuju ke Firdaus ya ada dibawa oleh malaikat, saudara. Ya, jelas Alkitab mengatakan kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, ya. Jadi puji Tuhan, saudara, bahwa kita meninggal itu, ya, bahwa satu roh kita itu diambil oleh Tuhan. Ya, nyawa kita diambil oleh Tuhan Yesus. Ya, roh kita diambil, dibawa oleh ke Firdaus, tubuh kita di bumi dikembalikan ke tanah. Pada umumnya seperti itu, saudara. Kenapa saya katakan pada umumnya seperti itu? Ya, kalau orang misalnya meninggalnya kebakar atau apa, ya kan, atau ya kemana kan, tapi prinsipnya juga akan kembali ke bumi lagi, saudara. Ya, namun ada juga yang mengatakan satu ajaran yang sebenarnya Alkitabiah, ya, bilang begini, saudara. Ketika orang meninggal, maka tubuhnya ke tanah, rohnya kembali kepada Tuhan, terus jiwanya itu melayang-layang. Melayang kemana? Ya, ke dunia ini. Nah, seolah-olah ini yang membuat orang Kristen, wah, berarti kan orang yang sudah meninggal itu masih bisa kembali ke bumi. Nggak bisa. Ya, karena nyawa, jiwa itu bicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak itu bersatu dengan roh. Ya, roh atau nyawa yang dibawa oleh malaikat ke Firdaus itu, saudara. Ya, orang meninggal itu bisa sadar. Ya, rohnya itu sadar, masih punya pikiran, masih punya kehendak. Ya, masih punya perasaan, saudara. Ya, masih punya perasaan. Ya, nah, bagi orang Kristen sendiri ketika meninggal, saudara, ya, maka dikatakan tadi punya perasaan, kenapa? Yaitu seperti dalam Lukas 16 ayat 25 dikatakan, tetapi Abraham berkata kepada anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, Lazarus, orang miskin yang mewakili orang Kristen, orang percaya, mendapat hiburan. Hiburan bicara perasaan, hiburan bicara kehendak, artinya dihibur, ya, sukacita. Ya, makanya inilah sesuai dengan apa dikatakan oleh Paulus. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang Kristen kematian bukan sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang sudah lenyap-lenyap. Enggak, masih ada saja, yaitu mendapat hiburan di Firdaus ini, saudara. Ya, mendapat hiburan. Jadi jiwanya, pikirannya, perasaannya juga bersatu dengan rohnya itu. Ya, jadi yang benar seperti itu. Tubuhnya ke tanah, rohnya, ya, bersatu dengan jiwanya. Itu ke Firdaus. Dan dikatakan di Firdaus itu mendapat hiburan. Ya, mendapat hiburan, saudara. Ya, mendapat hiburan. Makanya dikatakan dalam Wahyu juga, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Wahyu 14:13. Dikatakan demikian, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Nah, suara dari surga, ya, suara dari surga berkatakan, bahkan ini suara roh, ya,
berkata, berbahagialah, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh. Nah, jadi Tuhan sendiri yang bicara. Kalau orang yang mati di dalam Tuhan itu bahagia. Bahagia. Kenapa? Karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya saudara. Jadi dari ayat ini maka kita bisa mengerti juga saudara. Yang selanjutnya keempat, bahwa orang Kristen yang mati yang setelah mati terus ke Firdos, alam Firdos ini juga bersifat sementara. Ya, dengan perkataan Wahyu 14:13 tadi, ya dikatakan, ya saya baca lagi, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, suruh nulis. Yohanes disuruh nulis, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Istirahat, saudara. Jadi artinya istirahat itu tidak lama namanya istirahat, saudara. Ya seperti misalnya saya mau ke Solo, misalnya bawa mobil sendiri. Nah saya supaya saya tidak kecapean, saya akan beristirahat itu di rest area. Entah hanya duduk-duduk, entah tidur, atau mungkin minum, atau ada urusan lain. Tapi setelah selesai, ya berangkat lagi. Ya mungkin bisa istirahat ke rest area berapa kali, saudara. Ya. Nah intinya apa? Sebelum saya ke Solo, saya harus istirahat dulu. Nah demikian juga di sini. Ini sebelum ke surga atau ke tempat lainnya nantinya, maka istirahat dulu di Firdos. Ya, jelas mengatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Nah, ini ya. Supaya mereka boleh beristirahat. Nah, sudah jadi artinya di sini orang yang mati di dalam Tuhan, yang meninggal di dalam Tuhan, saudara, ya sudah bahagia. Rohnya dibawa oleh malaikat Tuhan. Ya, di malaikat Tuhan dia bersama dengan Abraham. Kenapa ke Abraham? Karena Abraham itu bapak orang beriman. Ya, di Firdos bagaimana dikatakan Tuhan Yesus. Di sana mendapat hiburan, saudara. Ya, artinya apa? Udah bebas dari penderitaan dunia. Ya, udah bebas. Makanya dalam Wahyu tadi dikatakan, ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, segala perbuatan. Ya, kita di dunia itu, saudara, kita warnai dengan kehidupan yang kadang bikin capek dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Tapi kalau itu semua selesai, kalau kita pergi ke Firdos, makanya benerlah firman Tuhan mengatakan hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Firdos ada suatu alam titik tolak untuk kebahagiaan seterusnya. Ya, kalau orang sudah meninggal dalam Tuhan, masuk Firdos, maka dia akan bahagia terus selamanya. Walaupun Firdos itu hanya tempat sementara. Jadi beda dengan surga. Ini harus dibedakan. Ya, jadi Firdos beda dengan surga. Jadi kalau orang meninggal, orang Kristen meninggal, tidak langsung ke surga. Ya, tidak langsung ke surga. Tetapi kemana? Ke Firdos, di mana orang-orang beriman ada, saudara. Ya, di mana orang-orang beriman ada. Nah, saudara, makanya sekali lagi kita di dalam dunia ini, saudara, kita ini diberi kesempatan. Paulus bilang hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jikalau aku masih hidup di dunia ini, supaya aku menghasilkan buah, dan buahnya itu matang, supaya bisa dinikmati oleh Tuhan ataupun oleh orang-orang lain. Karena itu sudah mari, sudah lama di dunia ini, ayo kita pegang teguh iman kita kepada Yesus. Ya, terus kemudian kita berbuat baik, kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Nah, ketika kita mati, kita akan dibawa ke Firdos. Dan Firdos inilah yang merupakan alam awal di mana kita akan hidup selamanya. Tapi ingat, Firdos ini bukan surga.
Firdaus ini beda dengan surga. Ya, Firdaus adalah tempat sementara orang meninggal. Ya. Dan saudara, bicara tentang kehidupan orang Kristen yang sudah meninggalkan dunia ini, maka ketika dia di Firdaus, maka orang Kristen yang di Firdaus itu tidak akan bisa kembali ke bumi. Coba kita lihat ayatnya, ya. Di dalam Lukas, ya, Lukas pasal 16 ayat 26 dikatakan demikian. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Nah, kemudian kita lihat lagi ditegaskan di dalam Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ayat 10, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nah, yang saudara jelas di dalam Lukas tadi, Abraham itu berkata kepada orang kaya yang ada di alam maut. Nah, di mana orang kaya di alam maut ini menderita sengsara atau di Hades. Ya, orang kaya ini ketika di bumi bahagia dan sebagainya, tapi karena dia tidak melakukan firman Tuhan, dia di luar Tuhan, maka ketika mati, maka orang kaya ini diletakkan di Hades atau alam maut. Dan di alam maut orang kaya ini menderita luar biasa. Nah, dan dia melihat bahwa di atas dia melihat Abraham dan Lazarus di sana kelihatannya enak. Makanya orang kaya bilang, intinya suruhlah Lazarus turun ke kami untuk meneteskan air supaya menghilangkan kehausan saya. Terus Abraham bilang apa singkatnya? Bilang tadi bahwa alam maut dan alam Firdaus, alam maut ada tempat tinggal orang yang tidak percaya Yesus yang sudah meninggal atau Hades. Nah, alam Firdaus adalah alam di mana orang Kristen yang percaya Yesus setelah meninggal dibawa ke Firdaus. Dan ini terdapat jurang yang sangat dalam dan dikatakan yang tidak bisa diseberangi. Ya, tidak bisa diseberangi artinya baik orang yang dari Firdaus mau ke alam maut itu tidak bisa nyebrang, tidak bisa pergi ke sana. Demikian juga sebaliknya. Nah, jadi antara Firdaus dan alam maut saja tidak bisa pergi, tidak bisa datang. Baik orang kaya ke Hades atau orang kaya ke Firdaus, atau Abraham atau Lazarus ke Hades itu nggak bisa. Nah, apalagi kalau di bumi ini. Nah, ditegaskan juga tadi dalam kitab Ayub bahwa orang yang sudah meninggal dikatakan ayat 9, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, orang sudah meninggal, tidak akan muncul kembali. Ayat 10, ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Nah, ini saudara, Alkitab mengajar kepada kita bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu tidak akan kembali ke bumi. Tidak akan bisa kembali ke dunia ini sementara ini. Kenapa saya katakan sementara? Karena memang nanti orang yang tinggal di Firdaus ini itu akan kembali lagi ke bumi, ke dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi untuk saat-saat seperti sekarang ini, saudara, orang mati di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, orang Kristen atau di luar Kristen, tidak bisa kembali ke bumi atau tidak bisa kembali ke dunia ini, saudara. Jelas Ayub mengatakan tidak bisa. Ya, Ayub mengatakan tidak akan muncul kembali orang itu ke dunia. Nah, jadi saudara, intinya bahwa sudah tidak ada hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, saudara. Ya, apalagi
orang mati datang ke alam hidup ini, enggak. Jadi ini satu hal yang sangat penting bagi kita. Ya, intinya bahwa orang mati tidak kembali ke bumi. Makanya bagi orang percaya tidak perlu takut, saudara. Andai kan misalnya seolah ada orang mati terus tahu-tahu muncul ke dunia menampakkan diri, itu bukan orang yang meninggal itu. Itu adalah roh jahat, saudara. Roh jahat yang menyamar, ya, yang menyamar menjadi orang yang meninggal itu. Enggak. Karena orang yang meninggal dunia tidak akan kembali ke bumi. Maka saudara, kita sebagai orang Kristen dari hari satu, kita nggak perlu takut lagi. Ya, nggak perlu takut lagi. Ya, kalau orang sudah meninggal itu tinggal di rumah atau di mana, kan ada pandangan misalnya dalam 1 hari, oh itu masih di dalam rumah, 3 hari di luar rumah, ya, 7 hari di kampung, 40 hari menjauh, terus sampai ke sekian tahun baru tidak kembali lagi. Ini Alkitab tidak mengajarkan seperti itu, saudara. Ya, jelas Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Jadi tidak perlu kita takut. Tapi jika itu orang yang meninggal itu baru saja meninggal, entah akibat apapun juga meninggalnya, kembali ke bumi, ya, ke dunia, itu bukan orang yang meninggal itu. Apa itu kuasa setan yang ingin nakut-nakuti orang manusia yang tinggal di bumi ini, saudara. Ya, makanya tidak perlu. Pernah suatu ketika saya diundang, waktu saya masih di Solo, saya diundang untuk ibadah penghiburan lah bagi jemaat yang meninggal, anggota jemaat yang meninggal. Nah, kemudian saya diundang, terus saya itu tahu-tahu sepertinya digerakkan untuk nengok ke dalam ke dalam ruangan yang dibatasi tirai itu. Kami itu di ruang tamu, duduk di situ mau ibadah penghiburan. Nah, saya buka itu, saya lihat itu ada seperangkat alat untuk selamatan. Terus saya bilang kepada tuan rumah, saya sampaikan firman Tuhan ini, ingat ya, jikalau nanti entah jam berapa yang meninggal itu datang, itu bukan yang meninggal, itu setan. Dan apa yang terjadi, saudara? 1 hari 2 harinya saya dengar cerita bahwa orang yang meninggal itu datang kembali ke rumah itu. Nah, untungnya saya sudah bilang tidak akan kembali, itu setan. Nah, saudara, memang setan itu ingin menakut-nakuti kita. Ya, makanya sekali lagi orang Kristen jangan jangan takut. Kedua, orang Kristen jangan berhubungan lagi dengan orang yang meninggal apapun caranya. Karena Alkitab mengatakan bahwa orang yang meninggal itu tidak bisa kembali ke bumi, ya. Puji Tuhan, ya. Setelah dari Vedos kita kemana lagi, saudara? Ya. Nah, firman Tuhan bilang, kita lihat coba dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, jadi setelah kita ke Firdaus, maka nanti kita akan berpindah. Ya, Paulus mengatakan kepada kita bahwa nanti pada masa pengangkatan, saudara, ya, Tuhan menyuruh malaikat membunyikan sangkakala. Maka orang-orang mati di dalam Tuhan, ya seperti orang yang mati di dalam Tuhannya dikubur tadi, ceritanya tadi ya, setelah rohnya, nyawanya di Firdaus, kemudian tubuhnya itu di kuburan meninggal. Nah, maka nanti akan disatukan. Jadi roh yang di Firdaus itu akan datang kembali untuk bersatu dengan tubuhnya. Tubuhnya itu tubuh kemuliaan. Ya, jadi kalau di Firdaus itu masih dalam keadaan roh saja, belum tubuh. Tapi masih bisa merasakan, masih punya perasaan sakit, sedih, gembira. Ya. Tapi bagi orang Kristen sudah itu kegembiraan. Nah, ketika Tuhan Yesus datang di angkasa, di awan-awan, maka orang yang meninggal
dibangkitkan. Setelah orang meninggal dibangkitkan, kemudian orang Kristen yang masih tinggal, masih hidup waktu itu, tubuhnya diubahkan. Jadi tubuh kemuliaan, tubuh sempurna. Dan dikatakan apa saudara? Ya, dikatakan kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi yang masih hidup akan bersama-sama yang meninggal dengan tubuh dimuliakan. Dan orang diangkat tubuh dimuliakan, yaitu diangkat bersama dengan mereka dalam awan. Jadi dalam awan. Dalam awan, jadi mereka tuh naik, ya terjadi pengangkatan dengan awan. Ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, Tuhan di angkasa. Nah, sehingga kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Nah, inilah. Jadi perhatikan di angkasa. Nah, jadi setelah dari Firdaus, orang Kristen tinggal di Firdaus, maka orang Kristen akan bersama-sama di angkasa. Saudara, jadi harus dibedakan antara awan dan angkasa. Ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya istilah awan itu dari kata nevele, dari kata dasar nevos, clouds, ya, itu awan, ya. Sedangkan angkasa itu dari kata yaitu aemi, ya, kata dasarnya aemi dari kata air. Ya, ini bicara tentang apa? Sky. Ya, sky, angkasa, saudara, ya, di mana kita tinggal di angkasa. Terus apa yang kita lakukan di sana? Ya, di mana kita di angkasa bersama-sama Tuhan Yesus dan orang percaya lainnya. Kita akan pesta pora dengan penuh kebahagiaan. Ya, jadi sukacita yang luar biasa. Makanya di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan 8 sampai 9 demikian bunyinya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru-geruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dalam kurung, linen halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Nah, jadi Tuhan sendiri yang berfirman, berbicara, ya, tentang orang-orang yang di angkasa itu mereka berpesta pora, masuk dalam pesta pora perjamuan kawin anak domba, ya, di mana Yesuslah yang menjadi mempelai pria, gereja orang percaya menjadi mempelai wanita. Nah, saudara, apa sih sebenarnya makna di balik perkawinan ini? Ya, sebenarnya ini merupakan merupakan sesuatu yang mengingat pada kita. Sebenarnya ini merupakan satu peristiwa, yaitu pertemuan antara Yesus dengan kita. Pertemuan yang paling bahagiakan manusia adalah pada saat perkawinan. Ya, perkawinan itu paling bagian antara dua pasang, satu mempelai pria, satu mempelai wanita. Bertemu, ya, walaupun sebelum mereka menikah, maka mereka masing-masing di rumah, semua masih sendiri. Tapi setelah menikah, nah mereka itu baru bisa bersatu selamanya. Nah, inilah sebenarnya, ya, makna yang terkandung dalam perjamuan kawin anak domba itu. Ya, jadi maksudnya itu seperti itu. Maksudnya itu adalah setelah kita diangkat nanti di angkasa. Di angkasa itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Makanya dalam Tesalonika tadi jelas dikatakan 1 Tesalonika 4 ayat 17 bagian terakhir, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara. Jadi sukacita di sana, saudara.
Ya. Nah, sukacitanya juga apa? Karena kita juga mendapat upah. 1 Korintus 3:8, maaf. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Nah, ini saudara. Ya, dan Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ya sudah, salah satu hal yang buat sukacita itu apa tadi? Satu, kita akan bertemu Tuhan Yesus di angkasa itu dan tidak terpisahkan lagi. Ya, kita akan bertemu bersama-sama. Dan senangnya bagi kita dapat upah, saudara. Ya, kita dapat upah. Ya, bukan upah keselamatan. Karena keselamatan sudah kita peroleh. Ya, ketika kita itu meninggal, ya terus kita di angkasa, ya meninggal sudah di Firdaus, kita sudah memperoleh keselamatan kekal itu. Tetapi untuk sesuatu yang besar, yang luar biasa, kita bersama dengan Yesus selamanya, kita mendapatkan upah itu, saudara. Ini harus disebut dengan mahkota. Ya, mahkota pun sebagai satu kebanggaan bahwa kita telah menang. Kita telah bertanding, kita telah berjuang. Makanya itulah yang disebut keuntungan. Jadi keuntungan besar yang dikatakan Paulus, yang pertama kita memperoleh keselamatan, kita meninggal, kita ditaruh di Firdaus. Yang kedua, kita ditaruh di angkasa nantinya untuk menerima upah, bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Ya kalau sekarang ini ya bisa juga orang ketemu Tuhan tuh Pak, tapi itu sifatnya insidental. Entah itu dapat penglihatan atau diangkat Tuhan atau macam-macam. Nah, kesaksian orang beda-beda ya. Dan memang saudara, ketika ketemu Tuhan ini itu sangat sukacita sekali. Dan ketika orang bertemu dengan Tuhan sekarang itu memang itu bersifat subjektif ya. Yaitu juga kalau menurut saya kebenarannya itu memang yang merasakan adalah orang yang ngalami sendiri. Kalau kita nggak ngalami, kita juga nggak bisa menghakimi, oh itu tidak benar, nggak kita biar, nggak saudara. Itu pengalaman yang sangat-sangat subjektif. Ya, kenapa? Karena saya pernah ngalami seperti itu, saudara. Ketika saya masih di Solo, saya pernah berapa kali ketemu Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika waktu itu saya belum menikah, bahkan punya pacar pun belum, saudara. Jadi hati saya tuh sedang, ya artinya awal-awal pelayanan, saudara. Ya, saya memuji Tuhan. Saya ingat lagu yang saya nyanyikan adalah seperti Husari Sungai. Nyanyi. Dan ketika nyanyi, tahu-tahu sepertinya tubuh saya itu seperti kayak melayang-layang di ruang hampa udara, saudara. Ya, kemudian di sanalah sudah saya diangkat, sudah saya merasa Tuhan Yesus. Sukacita sekali, luar biasa, saudara. Tidak terbayangkan sukacitanya. Tetapi saudara, tubuh ini rasanya lemes sekali. Ya, sepertinya saya di ruang hampa udara. Kemudian yang kedua, ketika saya sedang tidur. Ya bukan tidur, berbaring di situ. Entah, ya dalam keadaan tidur atau enggak, saya tidak tahu. Tahu-tahu saya sepertinya saya itu kayak dicekik ya. Ya waktu itu seperti dapat penglihatan. Ya saya omong-omong dengan wanita yang berambut panjang. Tahu-tahu wanita ini berubah, saudara. Kukunya tuh panjang, matanya mengerikan, terus saya dicekik, saudara. Saya dicekik. Saya waktu itu minta tolong jerit-jerit, tapi tidak ada yang bisa nolong. Jerit-jerit sampai nyebut Yesus, 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 Yesus. Terus tahu-tahu apa yang terjadi, saudara? Tahu-tahu wajah Tuhan melampakkan diri. Sambil senyum dengan saya. Wah, ketika Tuhan Yesus tersenyum, saudara, waduh, saudara, saya sukacita sekali. Sukacita sekali. Ya, sukacita sekali. Itu aja Tuhan Yesus tersenyum, wajahnya, hanya kelihatan wajahnya aja. Aduh, saudara, sukacita sekali. Yang ketiga, ya antara tidur dan enggak, saya juga enggak tahu persis. Tahu-tahu saudara, ketika saat itu, tahu-tahu di sebelah saya seolah-olah kayak ada pocongan, saudara. Pocongan itu orang mati kayak kapan. Kaget, saya ketakutan sekali, saudara. Saya ketakutan sekali. Karena memang saya waktu remaja muda itu saya penakut, saudara. Paling masalah persetanan itu saya paling takut. Ya waktu kecil saya berapa kali Tuhan melihat, kalau istilah Jawa itu congculi itu. Saya takut sekali.
Ya benar-benar takut waktu itu. Akhirnya saya jerit-jerit, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Tahu-tahu saudara, Yesus kembali menampakkan diri, sambil tersenyum. Dan tahu-tahu mayat itu, pocongan itu hilang. Ya, jadi itu sukacitanya itu luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Nah, itu baru ketemu hanya selintas saja, saudara. Belum ketemu ya selamanya. Pasti lebih sukacita. Makanya sukacita yang nanti kita ketemu di angkasa itu sudah bersama Tuhan mereka ini, kita dapat upah luar biasa. Itu sukacita sekali, luar biasa, pasti sukacita. Makanya sukacita selama-lamanya. Makanya Wahyu tadi juga bilang saudara kepada kita, ya, bahwa sukacitanya dahsyat sekali, saudara. Ya bersorak-sorai dan sebagainya. Jadi makna perjamuan kawin anak domba ini ada satu, kita ditemukan Tuhan selamanya. Kedua, pesta pora di sini adalah hati kita itu penuh sukacita. Ya, karena hal yang membuat orang sukacita itu adalah pesta pora, saudara. Ya. Sukacita yang buat kita sukacita adalah pesta pora. Kita ketemu dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Makanya mari pada saat ini, ayo deh, selama kita hidup di dunia, ya, supaya kita mendapat upah yang besar, ayo kita berbuat hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita memiliki pikiran seperti Kristus. Seperti yang saya katakan dalam sesi yang lalu, ya, bahwa hidup di dunia itu sangat menentukan bagi kita. Ya, dan mungkin saat ini saudara sedang berduka dalam dunia ini, sebagai orang Kristen, saudara dianiaya, ditindas, mungkin menghadapi kesulitan. Ayo bertahan, jangan takut, Tuhan sertai kita. Ya, luar biasa. Dan kenapa? Karena untuk bertemu dengan Yesus, kita harus hidup suci. Dan orang yang ketemu dengan Yesus di dalam perjamuan kawin anak domba dikatakan apa? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi yang keempat ini adalah kita itu, saudara, harus hidup suci. Ya, digambarkan orang-orang memakai kain linan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih adalah artinya orang yang hidup dalam kesucian. Ya, yang hidup dalam kesucian. Ya, ya, jadi saudara, dari sini kita melihat bahwa nanti ketika kita di Taman Firdaus, kita mendapat sukacita luar biasa. Ya. Nah, setelah di Firdaus nanti kemudian kita juga akan tinggal, ya, kita akan yang di Firdaus akan kembali ke bumi bersatu dengan tubuhnya disempurnakan, terus menyongsong kembali Tuhan di angkasa. Nah, di angkasa itulah kita bertemu Tuhan untuk selama-lamanya. Sukacitanya seperti orang menikah, disebut pesta perjamuan kawin anak domba, ya. Jadi pesta perjamuan kawin anak domba maknanya adalah sukacita karena ketemu Tuhan selamanya dan kita mendapatkan upah seperti orang menikah dapat hadiah yang luar biasa, ya. Nah, dengan sudah saya sampaikan tentang kehidupan setelah kematian, di mana orang yang meninggal dunia ini bagi orang Kristen, maka dia akan tinggal di Firdaus, saudara. Nah, setelah di Firdaus pun sifatnya ya itu hanya sementara, dan di Firdaus orang Kristen dihibur dan sebagainya. Namun pada hari kebangkitan orang meninggal dan orang-orang yang meninggal akan dibangkitkan, iman juga dibangkitkan. Artinya orang yang di Firdaus itu akan bersatu dengan tubuh jiwa rohnya, dengan juga bersama-sama orang yang masih hidup di dunia itu diangkat Tuhan pada waktu Tuhan datang di awan-awan untuk mereka, baik orang yang sudah meninggal yang
yang diangkat dan juga yang diubahkan ini di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, dan di angkasalah kita menerima upah yang besar. Kita pesta pora karena perjamuan kawin anak domba. Sekali lagi itu maknanya adalah hari sukacita karena ada pertemuan ya selama-lamanya antara kita dengan Tuhan Yesus. Nah, maka dengan berakhirnya ini maka akan saya tutup dulu sesi ini, dan nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya atau sesi ketiga. Saya akan sampaikan yaitu tentang kerajaan 1000 tahun, kemudian alam tahta putih, yang ketiga adalah baru surga. Oleh karena itu, mari saudara, kita akan tunggu tayang berikutnya dan kita mengucap syukur, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami, sehingga kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yaitu tentang kehidupan setelah kematian. Kami mengucap syukur karena ketika kami meninggal, maka roh kami Tuhan akan dijemput oleh malaikat ke pangkuan Bapak Abraham di Firdaus, dan di sana Tuhan akan berbahagia, beristirahat untuk sekian waktu lamanya. Karena itu Tuhan, biarlah pengertian ini Tuhan memberikan kebahagiaan sukacita bagi kami, dan kami percaya Tuhan bahwa orang yang sudah meninggal tidak akan kembali lagi ke bumi, maka kami tidak akan takut lagi Tuhan. Dan kalau ada yang seolah-olah itu orang yang meninggal, maka itu bukan orang yang meninggal, tapi itu setan yang berusaha menakut-nakuti kami. Karena itu Tuhan, mari ingatkan, teguhkan firman dan hidup kami, supaya kami hidup dalam kemenangan, kami hidup dalam ketidaktakutan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami memiliki sukacita yang luar biasa. Terima kasih, biarlah berita ini menguatkan iman kami, sehingga kami tidak lagi selamatan, kami tidak lagi ketakutan, tapi kami bahagia. Tuhan, baik kami nanti yang sudah meninggal akan tinggal di Firdaus, atau ketika Tuhan kami masih hidup, Engkau datang, Engkau ubahkan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.